Erick Thohir itu lahir jebrol jadi anak raja karena bapaknya kan orang kaya raya ya kan di Astra bla bla bla. Terus dibesarkan di Jakarta sebentar, habis itu sekolah di Amerika. Itu sejak tahu olahraga, tahunya basket. Gimana mau tahu basket terus sekarang ngurus bola? Semua nih masyarakat Indonesia yang tahu kulitnya Erick Thohir, ya kan? Kita bicara Erick Thohir nih. Erick Thohir itu orang bilang dia hebat ngurus Inter Milan. Inter Milan itu diurus Erick Thohir gagal. Yo yo yo, bertemu lagi dengan gua Dedik Priyanto di podcast Ruang Bola di YouTube Ruang Publik tentu saja. Dan hari ini gua happy banget karena gua ketemu sosok yang gua lihat bertahun-tahun sampai sekarang sih di Facebook, dan tulisan-tulisannya, analisnya itu membuat bergetar. Dan dia juga sosok di balik yang kita nih sebagai anak milenial tahun 90-an menyukai sepak bola. Karena di dia nih program Planet Football RCTI yang membentuk kita jadi sampai sekarang nih. Jadi orang yang kalau ini katanya riset nih, ada aja yang lucu nih. Risetnya gini, katanya cowok itu lebih demen atau lebih sering sakit hati karena bola, men, dibanding apa? Dibanding sama perempuan. Gue kaget liat itu. Dan tentunya gue gak sendirian, gue bersama dengan my partner in crime, Indro yang bukan warkop. Indro yang bukan warkop. Pastinya, ya kan? Kita kan mau bahas sepak bola apa aja kan? Yoi. Indonesia, luar negeri maupun ruang Oh wow, angkasa. sampai gue lupa, men. Gara-gara gue ketemu sama sosok ini. Makanya gue ingetin. Oh betul. Itu fungsi dari temen. Meskipun Iya. baju lo, aduh klubnya. Mohon maaf. Gak apa-apa, ini juaranya kemarin. Oke. Kita sama siapa, Abang Indro? Ini ada Mbah Coco. Mbak Coco, apa kabar? Wih, metal. Kita bersama dengan Erwiyantoro, seorang jurnalis senior dan seorang di balik Planet Football RCTI yang sangat legendaris, tapi itu hanya satu dari sosok Karya-karyanya. karya beliau, karena dia udah panjang banget di sepak bola Indonesia gitu ya. Betul. Dan dia mengikuti dari A sampai Z, bukan A sampai Z sih. Dia mengikuti panjang banget hiruk pikuk mulai dari yang terang benderang sampai dunia gelap di sepak bola kita. Nah, kemarin tuh bikin tulisan itu imajiner bersama Pak Suratin. Nah, itu yang bikin wah, menarik juga nih. Nah, gitu. Tulisan imajiner, wawancara imajiner dengan sosok yang mendirikan PSSI. PSSI. Karena PSSI 4 tahun lagi 100 tahun. Dan bulan ini ulang tahun. Iya. Jadi selamat ulang tahun PSSI. Ya, kita ucapin dulu dong ya. Selamat ulang tahun. Semoga Anda bener ngurus sepak bola kita. Selamat ulang tahun PSSI dan bukan pengurus. Lu yang bilang bukan gue. Lu yang bilang. Oke, Mbah Coco, saya manggilnya izin ya, saya manggil Mbah Coco Meo ya. Iya. Sebagai seorang yang lama banget mengikuti dunia terang dan gelap sepak bola Indonesia. Dan saya tuh terpantik dengan salah satu omongan Mbah Coco itu, katanya gini. Selama 30 tahun, berarti mirip-mirip umurku ya. 30 tahun sepak bola kita itu berada di lingkaran setan lah kira-kira gitu. Itu maksudnya gimana ya? Mungkin bukan cuma lingkaran setan. PSSI itu sampai hari ini itu seperti ada di hutan belantara. Di hutan belantara itu artinya begini, kalau di para pengurus PSSI itu tidak membawa kompas, salah arah terus. Dan sampai hari ini sejak Cardono selesai, habis itu Aswaranas, setelah Aswaranas itu Agung Gumelar, sampai sekarang Erick Thohir itu semuanya lupa membawa kompas, jadi pasti salah arah semuanya. Tersesat dong. Tersesat. Berarti dalam tanda ini bahwa sepak bola kita ini sekarang levelnya tersesat. Tersesat. Tersesatnya gimana nih Mbak Coco? Maksudnya salah jalan atau cuma sekedar salah jalan atau memang malah membawa gerbong PSSI ini
Karena sistem, jadi gini, di organisasi PSSI itu saat Cardono itu jadi ketua umum PSSI itu tidak ada banyak keributan, tidak ada money politik, tidak ada gerbong-gerbongan, ya. Karena sesuai sama perkembangan di FIFA gitu. Tapi setelah Cardono itu semuanya bermain dengan gerbong, bermain dengan money politik, ya kan. Tetapi ketika mereka merasa bisa menjadi ketua umum, sebetulnya semuanya kosong. Kosong. Dari literasi, wawasan, sejarah, sepak bola, itu semua pengurus PSSI semuanya kosong. Yang tahu aja gagal, gimana kosong? Logikanya kan gitu, bener nggak? Iya. Kalau kita tahu bola nih, sering aja salah. Ngurus bola, ngurus pemain, ngurus pelatih, ngurus organisasi, sering salah. Gimana yang nggak tahu? Nah itu terjadi. Sehingga rohnya sepak bola itu adalah pembinaan usia muda berjenjang, itu tidak pernah disentuh. Iya. Nah, sejak Cardono itu ada yang namanya Aswaranas. Waktu itu dia menterinya Soeharto, Menko Kesra. Itu yang membuat dosa sampai hari ini. Oh, sebentar. Dosa. Berarti sejak tahun 90-an, kayak Azwar Anas 90. Dia ya. menggantikan Cardono itu 93. Ah, spesifik ya. Jadi itu udah membawa dosa dan turunannya Sampai hari ini pasti akan terjadi terus. Kalau tidak ada pengurus PSSI, minimal ketua ya, yang baru nanti yang gantiin Erick Thohir, mau paham dan mau meluruskan itu. Kalau tidak, kacau balau tetap. Sampai mau habis itu ulang tahun 100 kayak 200 tahun kayak tetap aja gagal. Karena mereka tidak pernah mau menyentuh dosa asal sejak 94-95 itu. dosa asal ya. Jadi dosa asalnya itu tidak mengadakan pembibitan ini kompetisi usia muda. Iya. Karena seluruh pemain sepak bola dunia yang jadi legenda, yang jadi selebritis bintang kelas 1, harga paling mahal, semua dilahirkan dari sepak bola amatir. Di Indonesia sepak bola amatir dibunuh dalam tanda kutip sejak Aswaranas. Jadi semenjak penyatuan berarti ya. Ya, perkawinan yang dipaksa antara Galatama dan Perserikatan itu adalah bom nuklir yang sampai hari ini nggak sembuh-sembuh. Oh, justru saya ini agak main blowing bagiku sebagai anak 90-an nih. Karena yang kami tahu gitu ya. Ini kan itu kan membawa konon katanya gitu ya. Itu membawa kita masuk ke era industrialisasi sepak bola kan. Yeah. Meniadakan atau menghabiskan yang non profesional gitu. Kira-kira gitu tanda kutip ya. Terus semuanya diarah ke profesional. Tentu dengan APBN saat itu ya. Kita percepat sekarang gitu. Di film kita percepat sekarang APBN nggak ada. All industry. Nah, menurut Mbah Coco, dosa itu masih berbentuk dosa atau emang sudah peleburan lewat industri ini? Atau Semakin berdosa. Semakin berdosa. Saya kan wartawan nih, sampai Ya. hari ini kan masih wartawan. Saya bertanya nih, ya kan, tahu nggak kenapa harus berdosa dari sejak Aswaranas? Kan itu pertanyaan, pasti nggak bisa dijawab kan? Iya. Ya kan pasti nggak bisa. Kenapa? Bisa bayangkan nggak? Semua klub amatir di Indonesia, gara-gara itu, semuanya mati suri. padahal pembibitan di sana ya? Seluruh pemain dunia, mau disebut siapa? Neymar, Pele, Maradona, Mbappe, semuanya lahir dari sepak bola amatir. Sepak bola amatirnya, klub-klubnya amatir, mati suri dan terkubur sekarang.
Itu dosa utamanya, dosa Iya dong. terbesarnya. Karena semua dilahirkan dari situ. Suka nggak suka, siapapun yang tahu bola, ya, silakan menjawab pertanyaan statement saya itu bisa nggak didebat bahwa tidak, kita semua lahir dari profesional, omong kosong. Nah, kan kalau klub amatir dulu, ini taruhlah perserikatan dengan Galatama dulu. Nah, kita mau cerita nih bahwa perkawinan Galatama dan amatir, ini saya mau cerita nih. Klub profesional itu berbadan hukum, ya punya, ya bisa sewa stadion, ya pemain bayarannya tinggi-tinggi, tempat home ground untuk latihan ada. Mereka punya induk perusahaan yang memang investasi di situ. Itu Galatama itu. Warna Agung, Jayakarta, Indonesia Muda, Indonesia Muda. Tim lu, klub lu. Nia Mitra, Arseto, semua gitu loh. Semua dilahirkan dari sosok-sosok orang yang memang waktu itu kesalahannya cuma satu, mereka pemiliknya adalah hobi, nggak apa-apa, itu masih bisa diatur. Nah, tiba-tiba kawin, Bon Perserikatan itu lahir dari alat perjuangan bangsa Suratin untuk merdeka. Bon ini mindsetnya, organisasinya, orang yang mengurus, itu semuanya feodal, jadi nunggu dana dari pemerintah daerah. Terus tiba-tiba disuruh profesional, harus membuat badan hukum. Mana tahu pengetahuannya dari mana. Tapi hari itu harus, karena sudah kawin. Ya. Makanya ada Liga Indonesia musim pertama 94-95. Itu timpang. Yang satu biasa sudah ada bohir, bos, punya perusahaan. Yang satu duitnya dari mana? Duitnya dari mana? Karena saat itu masih baru lahir, udah minta sama wali kota, kalau memang kotanya itu dikelola oleh Kota Madia, tapi kalau kotanya kayak Bojonegoro itu bupati, ya minta sama Bupati Bojonegoro. Kayak gitu ceritanya nih. Itu berlangsung, semua disusuin sama dana APBD. Disusuin nih semuanya, yang semua Persija, Persita, Persikapas, Persibo, PSMS, Persita Ternate, Persema Manado, semuanya dihidupkan dari dana APBD. Iya, iya. Nah, dari turunan dilahirkan dari dana-dana itu, lahirlah semuanya agen tuh. Zaman itu nih, agen pemain lahir menjadi jembatan nih. Siapa namanya? Indro, pemain bola nih, saya agen. Indro, kamu saya bayar 100 juta ya, tapi nanti bilang ngomong 300 juta. Kenapa? Saya mau minta nih ke pemerintah daerah. Jadi semua pemain dari tahun 94 sampai 2008, itu hampir 14 tahun kan berarti. Itu duit dari klub-klub perserikatan yang ikut Liga Indonesia sejak 94, semuanya duitnya dari APBD dan semuanya korupsi. Semuanya korupsi. Semuanya korupsi. Gua paham akhirnya kenapa dosa turunan ya. Jadi titiknya adalah karena pakai duit negara dipakai, terus semuanya Dikelola oleh agen sama ring satunya bupati, wali kota atau gubernur, ada cashback, sama pemain di bawah meja, semuanya kacau. Sementara kebayang gue. Sementara profesional ya tetap begitu. Profesionalnya saat itu Galatama sedang turun terus, pokoknya mau masuk jurang semuanya. Kenapa? Sebagian klub-klub besar lahirnya Galatama semua dibubarkan sama pemiliknya karena suap menyuap. Pak Dedetek, Indonesia Muda, Jayakarta, Arseto,
Tidar Sakti, semuanya Niak Mitra semua bubar di tengah jalan 2, 3, 4 musim ya kan. Karena ketahuan sama pemiliknya, pemainnya atur mengatur skor, pokoknya main sama Bandar Suap. Sedang turun semua, kalau ada Lahir Makassar Utama nggak lama turun. Yanita Utama, KTB, Karamayuda, terus wah semuanya, Jaka Utama semuanya bubar. Yang masih bertahan kan kemarin, sekarang yang masih bertahan sampai hari ini kan tinggal Barito, Semen Padang, sama Arema. Di kasta tertinggi ya. Ya karena Barito mungkin pemiliknya batu bara masih ngalir terus. Tapi Arema itu sampai hari ini itu pemiliknya rebutan dan pemilik sekarang itu sebetulnya merampok pemilik yang aslinya. asli. Pemilik Arema sekarang. Pemilik Arema sekarang itu adalah perampok pemilik aslinya. Karena pemilik aslinya itu dua, Akub Zainal sama anaknya, Luki Akub Zainal. Itu yang asli ya. Sama yang sekarang masih hidup, ya namanya Eko Subekti, 3 orang itu. Eko Subekti itu di hari-hari terakhir sekarang masih jadi agen pemain. Wow, ini agak mind blowing teman-teman ya tentang sejarah sepak bola kita. Jadi salah satu titik yang kenapa Mbah Coco itu bilang dosa turunan dan itu impactnya besar. Ya suap penyuap terjadi karena kawin paksa. Ya. Satu ada semua ini dalam tanda kutip itu praktek yang sering kita dengar, tapi tidak banyak yang berani mengutarakan. Iya, iya. Ya kan karena Dan Aswarana saat itu karena dia tidak tahu bola, di ring satunya Aswaranas di pengurus PSSI juga nggak paham carut marut semuanya. Akhirnya ketika dikasih saran itu Aswaranas kan sebagai ketua umum PSSI yang dijorokin sama Pak Harto nggak tahu apa-apa, ya udah manut. Tapi dia nggak pernah tahu bahwa sebetulnya ketok palu itu adalah awal dari dosa sepak bola nasional sampai hari ini. sampai hari ini. Itu para agen-agen terus para dalam tanda kutip lingkaran setan dan para maling gitu masih berkeliaran di sekitaran sepak bola kita. Iya, masih. Sampai sekarang. Dan kebetulan rata-rata sebagian teman saya Bang itu kenal personal. kenal. Wow. Ini mind blowing ini teman-teman. Ini info yang kita harus aware bareng-bareng demi sepak bola kita kan. Karena gimana ya, saya agak sulit menyebut ini. Tapi kira-kira saya mau bilang ini kalau ibarat dulu tuh ada istilah kalau apa namanya padi itu lo banyak tikusnya. Jadi mana nih yang harus kita beresin nih? Apakah kita ambil semua tikusnya atau semuanya kita bakar? Nah itu gimana tuh? Iya, Jadi gimana? yang harus kita bubarin, kalau mau spesifik ya, sepak bola kita restart dari nol, atau kita ambil aja tikus-tikusnya nih, gitu. Harus presiden siapapun harus dikasih penjelasan itu sejelas-jelasnya oleh orang yang benar paham. Jadi kalau Erick Thohir mau menjelaskan ini mau dirubah nih, menjelaskan kepada Pak Prabowo nih, Iya. Erick Thohir kosong. Oke. Kosong itu gimana, Mbak Coco? Minta di-explain, apa Erick dijelasin. Thohir itu lahir jebrol jadi anak raja karena bapaknya kan orang kaya raya, Iya, kan iya. di Astra, bla bla bla. Terus dibesarkan di Jakarta sebentar, habis itu sekolah di Amerika. Itu sejak tahu olahraga, tahunya basket. Gimana mau tahu basket terus sekarang ngurus bola? Semua nih masyarakat Indonesia yang tahu kulitnya Erick Thohir, ya kan? Kita bicara Erick Thohir nih. Erick Thohir itu orang bilang dia hebat ngurus Inter Milan. Inter Milan itu diurus Erick Thohir gagal. Dijual ya akhirnya. Bukan masalah dijual. Nyaris bangkrut ya. Dia nggak pernah tahu. Jadi nih ada 4 orang nih saweran. 4 orang nih saweran. Wah, bla bla, entah nggak tahu duitnya dari mana saweran. Ya kita beli saham Inter Milan. 4 orang ini super sibuk. Salah satunya abangnya lah, Erick Thohir. Ya udah kita suruh aja Erick Thohir. Erick Thohir disuruh sana.
dia bangga dong anak muda gitu ya, bola. Kan dia dari basket, tiba-tiba disuruh ngurus bola. Di sana, oke, harga saham sudah deal, semuanya bisa dibeli lah. Saham Inter Milan sekitar 70% kalau nggak salah. Terus di perjalanan, dia itu kan 2013, 2014, 2015. Coba dicatat, dibuka di Google, di mana aja Google yang benar tentang Inter Milan. Pernah nggak Inter Milan lolos ke champion? Nggak pernah. Pas saat itu ya. Pas Saat itu, dipegang Erik. 2013, 14, 15, saat dipegang Erick Thohir, nggak pernah lolos. Sekali lolos di playoff, gagal. Entah itu 2013 atau 14 lupa. Tapi intinya dia nomor 4. Di klasemen Liga Italia dia nomor 4. Selebihnya dia 6-7, 6-7, 5. Artinya apa? Artinya dia kan nggak pernah tahu nih bagaimana mengelola Inter Milan loh ya. Ini kita bicara Inter Milan. 3 klub besar di sebelum Napoli itu 3 besar di seluruh Italia dari dulu ya AC Milan, Inter Milan, Juventus. Tapi di saat dipegang, ya kan. Nah ini prediksi aja, analisis kan kita wartawan, jadi kita menganalisis bahwa Erick Thohir waktu disuruh sama bohir-bohir 4 orang ini, dia bangga. Dia nggak pernah tahu nih kalau gajian pemain Inter semingguan. Oh. Tiba-tiba setelah dia beli nih ya kan, waktu itu hampir 2 triliun atau 3 triliun saya lupa ya, pokoknya sekitar segitu. Ternyata harus untuk operasional kompetisi di Serie A itu ternyata Inter Milan harus mengeluarkan per minggu sekitar 100 sampai 200 miliar. Kan mereka semua bayarannya mingguan. Erick Thohir kaget. Ketemu sama lapor sama bos-bosnya, ini gua harus keluarin 100, 200, 150 nih. Kenapa lu nggak ngomong dari dulu? Gitu loh. Oh. Ya udahlah, udah terlanjur beli, keluarin. Ya, kenapa sampai dia akhirnya ditegur sama bohir-bohir? Karena tidak tahu. Kan harusnya SOP yang mengelola klub profesional di Eropa itu selain membeli saham harus mengeluarkan duit per minggu. Ofisial, pelatih, asisten pelatih, pemain cadangan semua harus dibayar. Erick Thohir nggak tahu. Blokan nggak tuh? Ya jangan kan gitu, dia bilang Inter Milan aja trio Belanda dari sana. Iya kan, dia bilang Inter Milan itulah yang dibesarkan di zaman itu ya dari Jerman. Iya. Jurgen Klinsmann, Matthäus, satu lagi siapa ya? Saya lupa. Pokoknya saya ingat Klinsmann sama Matthäus ya. Klinsmann lah yang saya ingat. Itu di Inter Milan di zaman itu ya. Tapi tahun itu intinya padahal tahun 2010 waktu dikelola Mourinho ya kan Juara ya. Juara. Ala kayak gitu loh, tiba-tiba 13, 14 nggak pernah lolos ke champion. Ya, artinya sekelas Erick yang didengung-dengung gitu ya, katanya tahu bola, ternyata mengelola. Kan pertanyaannya gini, kalau Erick itu hebat mengelola Inter Milan, ilmu dia bisa ngomong ke PT Liga Indonesia kumpulin 18 sama Liga 2 kumpulin. Ente semua kalau ngelola klub nih kayak gue di Inter, berani nggak dia ngomong gitu? Karena gue ngelola 3 tahun nih di Inter, sukses. Nggak berani, orang gagal. Kan harusnya dia menjadi referensi semua klub anggota Liga 1, Liga 2, Liga 3. Kalau mau ngelola klub profesional harus kayak Inter. Gue tuh di situ dulu, nggak berani pasti ngomong gitu. Kenapa? Gagal. Dia ngomong apa dengan kegagalan dia?
Dia berani nggak cerita? Saya dulu kalau sepak bola ini kan basicnya fair play sama respect. Dia harusnya memberi itu pada sepak bola Indonesia. Gue dulu gagal nih di Inter. Tolong besok jangan diulang ya. Semua klub harus begini. Itu baru top. Ketua Umum PSSI. Ini enggak. Kita mau naturalisasi kita. Naturalisasi pertama di Indonesia saya. Gimana? Program naturalisasi di Republik ini itu saya bersama 3 teman saya wartawan. Diutus sama PSSI Tahun? tahun 2009. Siapa tuh pemain? Nah, ini bukan masalah siapa. Penggagas sampai saya berangkat berempat nih, saya, Dedi Reva, Nigara, sama Yesayas. Yesayas Octavianus itu Kompas, Nigara waktu itu di Go, Reva Dedi di ANTV. Oke. Dulu kita sama-sama jadi wartawan di PSSI. Sepele nih ceritanya. Saya nongkrong sama Hinca Panjaitan yang sekarang di DPR, sama Negara, sama Nirwan Bakri ini di lantai 19 di Bakri 2. Kita lagi ngobrol, ngopi bareng di lantai, di ruangan dia lah. Ada curhatnya Nirwan nih gitu. Loh, gue nih selama gue di tim nasional masa nggak bisa juara sih? AFF juga ya, gagal terus gitu ya. Enggak, itu 2009 nih. Oke. 2009 dia ngomong. Terus biasa kita kan wartawan kadang-kadang ngomongnya gede. Tapi kita juga kalau omongan gede kita tuh disuruh buktikan kita bisa gitu. Gimana caranya, Roh? Saya bilang gini, tahun 2009 nih, itu masih email lah zaman itu. Portal belum ada lah. Tapi saya ini suka database. Saya ini punya gambar pemain sepak bola itu mungkin 2 juta kali. Gambar. Gambar foto. Karena saya riset. Di zaman Piala Indonesia, di zaman Liga Indonesia si 94-95 sampai tahun 2005, 10 tahun berikutnya nih, itu Piala Indonesia nggak ada. Nah, Piala Indonesia pertama sejak Indonesia menjadi klub semua profesional, penggagasnya saya. Yang ngawinin PT HM Sampurna dengan PSSI ya saya. Iseng-iseng aja. Dan saya bukan calo. Saya cuma sebagai wartawan, cuma kepengen nih. Kalau ada Liga Jarum yang ngawinin saya. Konektornya gitu ya. Ya saya, orang saya ketemu aja sama Nugra. Saya manggil Nugra itu Cing. Nugra besok sekjen itu. Teman-teman wartawan. Cing, mau kepengen nggak? Ini kan Bank Mandiri mau bubar nih, mau selesai. Mau nggak Jarum? Yang bener, mau nggak? Ya udah besok ketemu deh. Tak kawinin Handoyo sama Nugra Besos. Jadi ke Jarum. Dalam perjalanan berikutnya, kita teman-teman AM Sampurna, PT AM Sampurna mau sepak bola nih, tapi nggak tahu caranya gimana. Ya udah, gimana caranya? Temuin guys sama bosnya. Ketemu sama Angki Kamaro, waktu itu di RUT, PT AM Sampurna. Pak, saya mau masuk di PSSI gimana? Saya mau kayak Jarum. Ya bisa, gampang Pak. Terus ini ada sepak bola, ada event nasional, tetapi belum ada yang mau. Ini nggak bisa lebih besar gaungnya ketimbang liga. Tetapi perbedaannya cuma satu Pak, apa? Kalau Piala Indonesia ada final Pak. Kalau Liga Indonesia nggak ada final Pak. Yaudah saya mau itu. Besoknya saya telepon Nugra Besos. Ceng, mau makan di restoran Jepang nggak? Masih apa? Udahlah ada nih. Saya kawinin Angki Kamaro. Padahal mereka berdua teman. Sampai saya ya biasa kita kayak teman lah, dia udah lebih tua gitu. Dasar lu brengsek, kan gue kenal sama Angki Kamaro. Salahnya sendiri, tapi sekarang kan yang ngawinin gue bilang gitu. Kawin.
Jadi Piala Indonesia pertama di Indonesia di zaman Liga Indonesia Profesional, penggagasnya saya, yang ngawinin saya. Ya, juaranya salah satunya Arema kan. Nah, pertama Arema, habis itu Arema lagi. Arema terus. Itu saya, orangnya masih hidup semua nih kalau ada yang mau dengar, kecuali Nugroho Besus. Yang lainnya Marsal coba tanya. Marsal itu dulu di PTM Sampurna. Mas, kalau bikin sepak bola kayak apa sih? Masih bertanya-tanya. Sekarang jadi direktur marketing PSSI. Iya. Jadi kalau mau cerita bola nih, ini bisa 20 episode lah. Nah, pertanyaanku begini, Mas Coco. Tadi kan kita ngomong soal industrialisasi lah. Kalau tadi kan menariknya soal bagaimana dosa ini ya, dosa awal ya, karena jadi dosa turunan yang, dan ternyata menurut Mbah Coco, Erick Thohir ternyata juga masih menyimpan itu dan lebih buruk katanya kan, kata Mbah Coco. Pertanyaanku simpel, klub-klub ini untung nggak sih? Sejak saat itu sampai hari ini, semua klub di Indonesia semua bakar duit. Termasuk Bakar duit. termasuk kalau kita nyebut bakar duit Persib dan Persija. Ya. So yang untung siapa jadi di tengah kekacauan dan dosa-dosa ini? Yang ngatur pertandingan supaya ada yang juara, yang degradasi apa itu untung terus, sama wasit ya lumayan lah. Berarti berarti yang untung officialnya atau ini unofficialnya? Artinya semua klub pasti bakar duit. Kalau lembaganya nih PSSI atau PT Liga Indonesia Baru, operator, ya pasti dia dapat untung karena dia yang menjual kan. Tapi dia tahu persis bahwa semua klub bakar duit. Jadi PSSI juga tahu kalau itu bakar duit. Tapi kalau kemarin kita ngobrol sama Mas Joy, ya kan? Anton Sanjoyo itu kemarin bilang memang makin parah ketika mulai zamannya Nurdin Halid ketika jadi ketua PSSI. Terus setelah itu makin berantakan lagi. Kalau Mbah Coco bilang ini dari apa yang paling rusak memang yang mana ini, Mas? Gini, kan dari setiap PSSI saya nggak tahu nih rohnya apa gitu ya. Mungkin karena Suratin itu bisa bayangkan nggak, Indonesia belum merdeka tapi Suratin sudah memberi nama Indonesia. Iya. Oh iya. Wow. Itu mahal. Artinya dia bukan orang di luar Indonesia, karena dia bagian dari para intelektual di zaman itu yang memang memberontak, bergerilya untuk Indonesia merdeka. Cuman Suratin sudah ke PSSI dengan supaya tidak diganggu sama Belanda. Kalau Budi Utomo Dr. Sutomo apa segala gitu ya di zaman itu semuanya kan langsung head to head sama Belanda. Suratin kan sepak bola, karyawannya Belanda yang di sini apa segala main bola gitu. Jadi mereka cair gitu lah. Nah, kita ngelihatnya di situ. Dalam perjalanannya sampai Kardono, sampai Aswaranas, sampai Agung Gumelar lah, semuanya atas petunjuk istana. Itu budaya. Cuman cabang itu aja. Cabang sepak bola kalau dia direstuin dan ditunjuk, kita semua pengurus atau lawan-lawannya udah pasti nggak berani ganggu. Nah, si Joy itu bilang, Nurdin Halid, saya ceritain nih, seharusnya Agung Gumelar itu selesai jadi ketua umum PSSI 2003. Tapi dia 2002 pindah, disuruh Mega. Dia Menteri Perhubungan, disuruh pindah jadi ketua KONI. Ya. Jadi dia masih 1 tahun seharusnya masih di PSSI ditinggalin. Itu peristiwanya. Pertama kali kongres PSSI di Hotel Indonesia itu dihadiri oleh sekitar 500 pemilik suara lah.
Jadi kayak kabupaten di mana aja itu punya organisasi. Wah, mungkin peran lah, PSIM lah, apa segala itu. Itu total 523 kalau nggak salah. Saya pernah nulis tapi segitu ya. Pokoknya nggak jauh dari 500. Mereka makan, tidur semua di sana, kongres nih. Waktu itu ada Yaakob Noah. Yaakob Noah itu Menteri Transmigrasi, Iya. Mega. Ada Mangindaan, Oh, wow. itu juga anaknya, bapaknya mantan ketua pelatih nasional. Ada Sumaryoto, ada 4 orang. Ketika Nurdin Halid kasakusuk, itu Nurdin Halid bisa melengsarkan Mangindaan dulu. Wah, saya keluar deh, ini money politik nih. Bisa membayar pemilik suara itu di WC, di kamar mandi. Itu caranya begitu. Nah, cara-cara itulah yang dilakukan oleh Nurdin Halid. Money politik itu ya? Money politik itu membayar supaya memilih dia. Bisa bayangkan nggak, di putaran pertama Nurdin Halid itu kalah sama Yaakob. Di putaran kedua cuman waktunya 30 menit. Istirahat nih, break 30 menit. Bisa berbalik. Yang menang Nurdin Halid. Itu angka duitnya berapa di zaman itu? Saya nggak ikutan. Tapi teman-teman saya ikutan. Dengar-dengar berapa? Ya mungkin nggak banyak lah, mungkin 20 ya. Kan tahun 2003 itu 20, 50, 3, kayak seperti itulah. Per vote ya? Per vote. Terus mungkin tiketnya dibayarin, tiket pulang pergi ke daerahnya masing-masing, kamarnya dibayarin gitu. Nah, itu ibaratnya tuh gini, dia begitu banyak punya tim sukses dan Nurdin Halid menang. Nah, cara-cara itu di sebelum Nurdin Halid nggak pernah ada. Tidak pernah ada? Tidak pernah ada. Wow, ini bener ya kita dulu. Waktu Agum Gumelar jadi ketua umum PSSI, musyawarah. Karena waktu Aswaranas jadi ketua umum, itu Soeharto tumbang. PSSI kompetisi tutup, dibubarin, dihentikan. Karena dihentikan di tengah jalan karena Soeharto tumbang dan situasi negara gawat. Waktu itu Liga Indonesia dibagi 3 grup. Grup Barat, grup Timur, Tengah. Saat itu karena saya masih ingat nulis ya, di putaran pertama sebelum selesai itu Kurniawan top skor 22 gol. Tumbang, bubar, berhenti, semuanya stuck ya kan, terus masuk Habibie, terus dikasih kesempatan, udah Agum aja suruh masuk. Gus Dur, Habibie berhenti ya kan, sidang istimewa, Gus Dur presiden, Agum Gumelar menteri. Udah Pak Agum disuruh, itu kongres musyawarah, ya udah Pak Agum aja. Jadi liga kompetisi itu waktu Agum 2 musim itu belum ada sponsor. Tidak ada sponsor, kosong. Kebayang. Nah, Agum jadi ketua umum PSSI sampai tahun 2003, 2002 dia dipindah sama Mega karena pergantian lagi. Gus Dur ke Mega, Agum diminta ke ketua KONI. Nah, dari situ baru, karena situasi di FIFA saat itu juga sudah seperti itu, yang kita ketahui, mereka juga money politik di FIFA. Siapapun yang mau jadi ESCO, siapapun. Di zaman itu Sepp Blatter ya. Karena di zaman Joe Havelange itu kan presiden FIFA, sekjennya si Blatter. Nah, Havelange mundur, Blatter maju, nah itu di situ makanya kejadian masuk ditangkap itu kan. Jadi
apa yang dilakukan FIFA dilakukan oleh PSSI gitu. Bobroknya sama gitu. Itu di zaman itu sama. Perduitannya Blatter, dunia, Indonesia. Nurdin Halid. Nurdin Halid. Kalau ditarik sekarang di era-era ketua belakangan di Iwan Bule Lebih atau gawat lagi. gimana tuh gawatnya nih gimana? Apa pertanyaannya apa? Ini kan kita tadi ngomong soal perduitan nih aja money politiknya aja 30 juta. Kalau yang Mbak Coco tahu dari era Iwan Bule atau Erick Thohir itu kan era yang paling dekat lah. Kalau Iwan Bule itu kasar. Gimana? Kasar. Jadi itu kan kasusnya Lanyala. Oh ya. Lanyala terus 2015 ya. 2015 bukan Lanyala ya. Iwan Bule itu ya Juara Arifin ya? juara Edi Ramayadi, sorry. Sebelumnya kan Edi Ramayadi. Oke ya. Waktu Iwan Bule, Edi Ramayadi juga money politik. Berarti oke, setelah Jadi Nurdin ke waktu bawah. tahun 2016, Edi Ramayadi itu head to head sama Muldoko. Dua-duanya money politik. Oh. Dua-duanya jenderal, money politik. Nyebar duit juga. Iya. Sadis kalau Edi Ramayadi. Waduh, saya masukin besok kamu cuma masuk di liang kubur kamu, udah saya kubur kamu, udah kayak gitu-gitu. Demi kursi PSSI 1. Kalau Iwan Bule itu dia bisa mengancam siapapun yang biasa mengatur skor di Esko itu diancam. Lu nggak dukung gue, lu besok masuk penjara. Karena waktu pengurus dia jadi ketua umum PSSI, dia masih bar es krim. Oh, urusannya itu. Iya, jadi dia urusannya semua orang yang mengelola voter-voter di Liga 1, 2, 3 sama Asprof, dia tahu nih siapa yang ngatur. Dan dia juga mau jadi Esko kan, ya diancam sama Iwan Bule, besok gue masukin penjara. Takut semua, orang masih bar es krim. Ngeri. Perputaran money politik di Karena pakai ngancam, ya mereka besok milih aja nggak dapat duit nih, kalau dia minta duit malah masukin penjara loh, polisi gitu loh. Ngeri gitu loh. Ngeri. Tapi sepertinya dari nama-nama itu ini kan ada kepentingan politik, entah itu pengen jadi gubernur, entah itu pengen jadi yang terakhir malah pengen jadi cawapres. Itu juga terlihat sekali ya setelah zamannya. Ada peraturan yang semua selalu dilanggar dari Nurdin Halid sampai Erick Thohir di dalam statuta PSSI, dan semuanya masa bodoh. Apa itu? Mereka untuk menjadi calon ketua umum, menjadi Esko, itu harus berkecimpung 5 tahun di lingkungan sepak bola. Betul. Semuanya dilanggar. Siapapun, Nurdin Halid, Johar Arifin, Lanyala, Edi Ramayadi, Iwan Bule, Erick Thohir, semuanya melanggar statuta. 1000%. 1000%? 1000%. Saya bisa buktikan semuanya. Oke. Jadi kalau dari tadi yang saya sebutkan itu marah apa segala, suruh ketemu saya. Pak Erik diajak ketemu nih. Ayo Bang Erik diajak ketemu Mbah Coco. Nanti saya bedah itu kenapa dia tidak memenuhi syarat. Jadi kalau mereka tidak memenuhi syarat, bagaimana bisa memimpin? Indro nih nggak lulus dari Atma Jaya, nggak punya gelar, nggak punya sarjana, tapi dari dosen. Masuk akal nggak? Oh, ke pramuka dong. Ke pramuka. Urusannya Ini kan Indro dosen, ya kan?
Saya tahu dia di Atmajaya pasti lulus. Kenapa? Kalau di dosen-dosen lain pasti kan yang ditanya ijazah, mau jadi dosen, pelajarannya apa, kan dites dulu. Nah, di PSSI untuk memenuhi syarat, salah satu syarat menjadi ketua umum PSSI, semuanya melanggar. Gimana Indonesia nggak bobrok? Itu jadi misalnya seolah-olah sudah pernah berkecimpung dalam punya klub gitu salah satu Bohong misal. semuanya. Itu bohong ya. Bohong. Termasuk Bapak Erick Thohir. Bohong. Walaupun dia ngakunya pernah punya Inter Milan nih. Emang di sepak bola lingkungan Indonesia? Di luar. Di luar Nah ini. ini kan 5 syarat di lingkungan sepak bola Indonesia. Statuta PSSI, bukan statuta FIFA. Iya. Oke, saya penasaran lagi. Saat ini kan Iwan Bule kan diduga dia memakai apa namanya kekuasaan lah, kira-kira gitulah kekuasaan. Kalau Bapak Erick Thohir, selain dia ya semua orang udah tahu dia dapat restu dari Bapak Jokowi saat itu Dia ya. membeli dengan cara apapun, semuanya dibeli asal dia di situ. Membeli food. Membeli food. Jadi informasi yang Mbah Coco tahu, angka atau yang Mbah Coco tahu? 500 juta per food. Oke, aku konfirmasi lagi nih. Erick Thohir diduga membeli food di saat dia pemilihan 500 juta. Nah, sebelum 16 Februari 2023. Oke. Karena kongresnya tanggal segitu. Di Shangri-La. Segitu seksinya ketua umum PSSI. Ya itu tuh pertanyaan bagi kita. Segitu seksinya ketua umum PSSI sampai bayar segitu banyak. Kita kan harus nanya dulu ke Erick Thohir, mindset dia, nih gini, sepak bola nih, ini sepak bola nih, kita bertiga aja nih ngomong sepak bola itu sebetulnya persepsi. Persepsi. Ya. Mau dijelasin? Iya, mau dong. Ya. Persepsi Indro melihat sepak bola, pasti latar belakangnya nih, dulu kecil di mana nih? Waktu kecil ngapain aja melihat sepak bola? Baca, nonton bola, atau main bola? Kalau main bola sampai mana? Kalau baca bolanya apa aja? Semuanya, literasi, terus mendengar, bergaul di mana? Artinya sepak bola menurut Indro, persepsinya adalah dari literasi jejaknya. Jadi nggak mungkin lebih. Saya jamin. Mendengar, melihat, membaca. Ya. Dari sejak kapan? Umur 20. Oh, umur 20. Berarti umur sekarang berarti sejarah yang lalu itu dia cuma bisa dapat mendengar atau melihat. Udah sampai di situ aja persepsi. Di dunia sepak bola itu persepsi. Termasuk supporter persepsi. Sebatas dia mengetahui sejak kapan dia mengetahui, dari situlah dia tahu. Jadi nih, melihat sepak bola persepsi. Persepsiku melihat sepak bola. Kalau mau saya ceritain nih, saya dari kecil udah main bola. Saya kiam nih, kalau orang Medan bilang kiam, tanpa kaki, tanpa sepatu nih, kaki ayam. Terus setiap sore main di kampung, main bola tiap hari. Agak gede dikit saya di klub, berkompetisi, ya kan. Terus tiap hari saya baca koran. Terus pas ada TV hitam putih, saya nonton bola, ya kan. Terus ketika saya pindah kota, saya di klub, saya kompetisi. Remtar namanya, remaja taruna, masih muda kan. Kompetisi Home and Away. Ya kan, pernah cadangan, pernah nangis, pernah juara, pernah cedera, ngalamin semua. Selesai itu saya jadi sekolah wartawan. Saya nggak mau main bola lagi, saya wartawan. Selesai lulus wartawan, saya meliput sepak bola. Lengkap sekali. Saya keliling dunia. Saya diutus sama koran ke Piala Dunia, ke Piala Eropa, Piala Asia. Kalau saya nggak dikirim, saya berangkat sendiri pakai duit sendiri.
Ini persepsi saya. Jadi kenapa saya mau seperti atau bisa berbicara itu? Selama saya jadi wartawan, saya nongkrongnya di PSSI tiap hari. Nongkrongnya di PSSI, bergaulnya sama pemain PSSI, sama pemain bola, seperti itu gitu. Setelah saya gantung nggak mau malas jadi wartawan, saya masih bikin buku bola lagi. Terus saya di RCTI, saya masih ngurus bola lagi. Terus gitu, terus. Nah kalau ketua-ketua tadi, Erick Thohir, Iwan Bule, Edi Rahmayadi, dan sampai zaman Harun Halid, apa yang ada di pikiran mereka sehingga sebagai posisi ketua umum PSSI ini seksi? Nurdin Halid itu suka nggak suka ya, itu hebatnya dia. Yang paling hebat tuh dia 2 kali menjadi tersangka dan masuk penjara, masih ketua umum PSSI. Itu mukjizat kan, mukjizat sepak bola kita itu keajaiban. Munculnya revolusi itu ya. Iya, kita kan masih demo-demo men, supporter demo itu kan. Dan nggak ada rasa malu gitu loh, kayak gitu-gitu ya. Nah itu pertama kali ada esko tuh. Jadi ketika tahun 2015 dia masuk penjara, keluar 2016, 2017 kongres di Makassar. Itu semua diongkosin semua ke sana, esko, pemilik suara semua dia. Nurdin Halid deklarasi ketua umum kembali. Setelah keluar dari penjara. Di statuta apa aja? Ya tapi nggak ada sih. Dan nggak ada lawan, jadi musyawarah aja. Nah di situ baru lahirnya esko karena PSSI FIFA juga sudah marak lah ya esko. Yang seperti itu ya. Itu peristiwa pertama itu. Nurdin Halid. Ya ngeri-ngeri sedap loh. Ngeri sedap. Kalau exco sekarang yang Mbah Coco lihat dan perhatikan bagaimana? Secara komposisi, secara semuanya kosong. Kosong, mana yang keluar lagi nih? Kosong belum. Seandainya ada, itu Ratu Tisha. The only Ratu Tisha? Hanya Ratu Tisha. Kenapa? Karena buku skripsi sarjana dia, saya nggak tahu S1 atau S2 kalau itu sejarah statuta FIFA. Tapi kan textbook. Apakah dia di lapangan yang dari kecil main bola, walaupun dia cewek lah gitu ya, tapi terus dia pegang klub kan enggak. Artinya textbook. Dia ambil S2 tentang statuta FIFA, pokoknya organisasi FIFA lah. Tapi itu kan semuanya di kertas. Iya. Waktu praktek, ya kita harus perlu dites dia. Di mana? Di klub nggak pernah. Gitu. Kira-kira gitu. Jadi dari seluruh exco ini, puluhan ini, yang ngerti bola, menurut, yang bukan kosong lah, yang ngerti bola, bukan kosong, itu only Ratu Tisha. Tapi kan ada beberapa yang dia pengelola. Kalau Pak Sumarji kan, bapak-bapak soft spoken yang disukai anak-anak bola Gen Z ini, karena dia ngomongnya enak kan, itu kan pengelola klub kan, gitu, kita semua tahu. Peter Tanuri, Bali United, ya kan, secara ya dia yang ngurusin kan, dan lain-lain. Ya karena saya kenal, saya tahu persis gitu jejaknya seperti. Saya itu tulisan saya itu makanya dia benci sama saya dulu pertama. Bali United itu ilegal. Gimana? Ini main dulu lagi. Sebentar. Bali United menurut Mbah Coco ilegal. Ilegal. Karena gini, kalau di statuta FIFA itu kepemilikan klub ya itu mau diambil alih oleh siapapun itu saham, bukan klub ini di Jakarta nih pindah ke Bali atau pindah ke Semarang, nggak begitu. Inter Milan dibeli sama Erick Thohir, pindah di Cibinong gitu ya? Kan nggak saham Inter Milan, jadi klub itu kan profesional. Yang abu-abu adalah lembaga notaris.
Karena di lembaga notaris itu kalau PT-nya dari klub di kota Padang lah, katakan mungkin Semen Padang ya kan, notarisnya ya salah satu klausul bunyinya adalah dia tidak ada urusan dipindah kemana-mana, karena bisa aja notaris ini pindahin ke kota lain bisa. Nah itu yang harus diatur khusus untuk klub, seharusnya tidak begitu. Oke, dulu tuh saya masih ingat banget ya. Nonton itu ada Gendut Doni main di Persija Tim Jakarta Timur gitu ya. Klubnya kan sekarang pindah. Model-model kayak gitu idealnya enggak ya? Nggak boleh. Karena Dia harus, kalau Persija saya kenal baik sama almarhum karena yang ngelola waktu itu Mjen ya. Mjen. Mjen itu karena dia pegawai bea cukai, karena Persija Tim yang ngurus, yang mau dan gila bola, yang punya duit itu Mjen. Habis itu diakuisisi nih, udah ini kan punya gue. Kita nggak pernah tahu nih mau berbadan hukum, nggak penting. Tapi Persija Tim itu harus diingat. Persija Tim itu lembaga bond, sama kayak Persija, sama kayak Persija Barat, sama kayak PSMS Medan. Kebetulan home base-nya di Jakarta Timur. Harusnya kalau dia itu memang merasa profesional, boleh dijual, kan harusnya badan hukumnya PT Persija Timur atau Persija Tim ya kan, itu Jen yang merasa tahu bola harusnya, Pak, Bapak kalau mau ambil ya kan, ini seharusnya nih nggak boleh Pak Persija Tim. Kalau Bapak di Palembang mau saya bikinin. dibikinin ya. Dibikinin dulu ini cerita nih. Klub-klub Galatama itu Bandung Raya, Padedetek, nggak ada tuh Padedetek yang punya orang Medan terus pas mau dijual dipindah ke Jakarta jadi Padedetek Jakarta, nggak mungkin. Karena ibaratnya tuh gini, kalau orang mau membangun klub jangan membeli nama yang sudah ada. Bikin aja di kotanya masing-masing, berangkat dari bawah. Karena semua klub besar di seluruh dunia itu berangkat dari yang kecil. Itu rumus Pitagoras. Oh iya, karena iya. Jadi kebayang sih. Jadi karena ada Proses nanam padi itu dari apa? Nanam padi nih supaya bisa tumbuh jadi padi. Dari biji. Kan dari biji. Ya kita nanamnya dari biji kecil-kecil di kotanya masing-masing, klub amatir. Tapi mau belajar profesional, wah kita manajemen, kita amatir nih berangkat. Kita secara profesional gimana sih? Oh punya ini nih, kita jalankan. Sehingga ketika nanti punya prestasi besar, masuk ke lebih besar lagi ke Liga Indonesia, sudah siap. bukan memindahkan akar ke kota lain. Iya. Nah, turun temurun dosa pertama nih sejak lahirnya tadi yang tadi 94 95 asal Anas, itu klub-klub tuh dosa pertamanya yang Persija Tim ke Sriwijaya FC. Habis itu semuanya. Termasuk beberapa klub yang sekarang dikelola ini ya. Persiram Raja Ampat Raja Ampat. itu jadi PSTNI. PS Tira. Ya. Iya, PSTNI. Habis itu Tira, habis itu Persikabo gitu. Sekarang presisi ya. Nah, bisa bayangkan nggak, Persiram Raja Ampat penghasil anak-anak talenta hebat, ketika Persiram itu diambil, ganti nama, pindah ke Jakarta, sementara dia musafir nih sampai mati nih, pembinaan di Raja Ampat mati nggak? Mati. Nah, dia jahat nggak? Iya. Jahat, dia membunuh mimpi anak-anak muda di Raja Ampat. Oke, itu Persija dosa ya? Tim pindah ke Sriwijaya. Pengurus Persija Tim yang punya kantor apa segala kan dibubarin nih karena udah pindah ke Sriwijaya. Pembinaan di Jakarta Timur mati nggak? Matilah. Nah itu. Nah ini mulai dari klub aja udah kacau balau nih, kacau beliau. Karena tadi Asoranas turunannya kacau balau semua. Pasti jelek terus. Ini kenapa? Balik lagi ke sana. Ke
pasal 1 nih tahun 94. Dosa 1. Dosa pertama pasal 1 94 95. Nanti ada begini lagi, balik lagi ke sini, turunannya banyak. Ombyoan. Nah, kalau misalnya ada orang-orang bener pengen bener-benerin PSSI, benerin, misalnya jadi ketua umum PSSI pengen benerin PSSI, apa yang harus dilakukan? Sebenarnya gampang. Gimana? Kalau dia tidak tahu atau dia juga tahu, menurut saya nih, dia harus punya wakil kan. Dia juga pasti punya esko, bagi tugas. Di Papua Barat, Papua Barat Daya atau apa aja, di Papua lah. Di riset ulang. Di Papua itu lapangan ada berapa sih? Di Papua nih, di Papua yang sekarang nih, Papua Jayapura lah ibu kota. Terus kalau lapangan sudah ada berapa di riset, di database. Klub amatir ada berapa? Jangan bicara SSB. SSB itu bukan anggota PSSI. Klub amatir ada berapa? Pelatih ada berapa? Pelatih yang punya sertifikat ada berapa? Yang jadi pelatih yang belum punya sertifikat ada berapa? Sertifikat klasifikasinya apa saja? Wasit yang jadi wasit di sana klasifikasinya apa saja? Di breakdown aja dulu semua. Sudah dapat nih. Jakarta lapangan ada berapa? Klub amatir sepak bola ada berapa? Pelatih ada berapa? Di klub itu pemainnya ada nggak? Kompetisi ada nggak? Pelatih, wasit semuanya ada nggak? Infrastruktur dulu di situ. Ada. Oh, ini lapangan harus direnovasi, ini lapangan udah siap, ini nggak usah direnovasi. Semua database. Mau eskonya, mau wakilnya, atau ketuanya. Kalau dia dapat di situ, dia tinggal membangun formula aja, bikin buku putih. Karena di Medan lapangan jelek semua, direnovasi dulu. Setelah direnovasi, klubnya suruh siap-siap. Pelatihnya, cari license macam-macam. Lapangan sudah ada, gelar kompetisi. Pembinaan. Itu nggak bisa dilakukan sama Erick Thohir. Nggak mungkin, orang blow on. Nggak mungkin. Kita nyambur jurang. Ini jurang banget ini kayak ini nih. Nggak mungkin. Dia bukan nggak mampu. Duit ada, kekuasaan ada, jaringan ada, wawasan kosong. Jadi pasti nggak nyampe ke situ. Kan aja Ratu Tisha wakilnya. Ratu Tisha nggak pernah praktek. Ratu Tisha itu tahu bola textbook. Berarti dengan kata lain, ini kan bentar lagi ya sih 2027 kan, tinggal tunggu waktu lah. Apakah Erick Thohir masih orang yang tepat memimpin PSSI menurut Mbah Coco? Bukan nggak tepat, dia pasti lagi ketua. Pasti nyalonin juga ya. Pasti semuanya besok. Seluruh Asprof, Asosiasi Profesi, sekarang semuanya di lock. Semuanya harus PLT. Iya, PLT memang. Ya. Oh. Sekarang ini voter di Kongres itu kalau nggak salah 87 atau 86 saya lupa. Jadi 18 klub anggota Liga 1, 20 anggota Liga 2, mungkin 8 besar anggota Liga 3, 38 plus 38 Asprof, ditambah asosiasi pelatih, asosiasi pemain, futsal, wanita. Kira-kira nggak jauh dari situ lah, saya hitung tuh 86 atau 87 lah. 38 Asprofnya PLT, itu semua PLT. Dan PLT-nya itu semuanya esko. Jadi udah no point of return untuk comeback ya. Iya,
semuanya, eskonya juga. Dia disuruh sama Erik pegang. Janjinya kan pasti dia esko lagi. Ini berarti gerbong. Jahat ini. Rik, ini lu jahat Rik. Bukan kami yang bilang, tapi Mbak Coco yang Jahat gitu di loh. lingkaran Nggak ngerti bola tapi mau mengganggu bola dan menggunakan bola untuk ambisi pribadinya. Nggak sehat. Nah itu ambisi itu. Tadi pertanyaan saya Nah, saya juga berambisi boleh. Tapi kan yang sesuai sama kemampuan ya kan. Kalau saya nggak punya uang, saya maksudnya jadi ketua umum PSSI. Tapi saya siap jadi ketua umum PSSI. Kenapa? Saya bisa cari duit. Tadi belum kejawab Mas Mbak Coco. Apa seberapa seksi sih ketua umum PSSI itu? Jadi gini, banyak yang sudah terjadi. Iya. Gitu loh. Orang seperti Yoyo, orang seperti bapaknya Sukawi Sutarip, ya kan? PSIS ya? Ketika dia jadi wali kota, dia anggota dewan, ya, macam-macam lah. Itu kan terjadi gitu loh. Hasnur, ya dua musim jadi esko, sekarang juga esko, kan sekarang jadi wakil gubernur Kalsel. Terus Sihar Sitorus, ya kan di PSSI anggota dewan. Artinya kalau di sepak bola ke politik itu gampang. Gampang nih. Juara Arifin ya kan, habis jadi ketua umum PSSI anggota dewan. Yang kayak gitu-gitu kejadian gitu loh. Edi Ramayadi, Pangkostrat, habis itu ketua umum PSSI jadi gubernur. Nah Iwan Bule waktu itu coba-coba nih, gua mau jadi gubernur Jabar atau DKI, tumbang kena kanjuruan, gitu-gitu loh. Jadi nanti itu alam semesta yang memberi pelajaran buat mereka. Tapi efeknya ke timnas ini gimana? Saya sih Nggak mungkin mikirin timnas. Tapi Pak Erik kan dia membuka keran naturalisasi yang gede-gedean gitu ya. Terus ya pengen Piala Dunia yang everybody seperti saya, everybody happy. Tapi endingnya gua masih sebel sama orang Belanda satu itu yang bernama Bapak Patrick ini. Gini, dari perjalanan melakukan naturalisasi yang dilakukan Erick Thohir dan kawan-kawan itu bobrok banget. Karena semuanya dilakukan oleh agen. Agen? Gini loh, naturalisasi itu semuanya yang punya hak veto, yang punya inisiatif, itu semuanya pelatih nasional. Di seluruh dunia. Nggak ada ketua umum PSSI yang punya naturalisasi pengiran. Orang dia nggak tahu bola, nggak bisa punya ilmu kepelatihan, tiba-tiba, lu hebat nih di sana hebat, habis itu lu di tim nasional ya. Terus pemain Sintayong, ini si Indro sahe tak? Mainnya di mana? Coba-coba, sampai kapan coba-coba? Ini baru satu, kalau gue punya 11, gimana ngawininya? Apakah itu dipikirkan? Jadi gini, kenapa saya sering nulis bahwa sebagian pemain naturalisasi itu sampah. Sampah. Saya ini tahun 2009 ke Belanda, mau disuruh sama PSSI menaturalisasi. Cuman karena saya punya bargaining, saya punya idealis, saya nggak suka cara PSSI, pulang dari sana saya disuruh terusin, saya tolak. Jadi naturalisasi itu konsep pembinaan sepak bola PSSI saya yakin nggak tahu. Pembinaan sepak bola di negara-negara maju itu selalu mencari di klub amatirnya atau di klub profesionalnya, dia pasti punya wadah pembinaan usia 8 sampai 10, itu pasti. Selalu 2 tahun. Dari 10 ke 12. Dari 12 ke 14, dari 14 ke 16. Saya kasih contoh Irfan Bakdim. Irfan Bakdim tuh ke Indonesia karena saya. Bisa masuk pemain nasional tuh karena saya.
Mbah yang research atau gimana Waktu prosesnya? tim U23 Bambang Nurdiansyah pelatnas di Belanda, dia tahu ada Irfan Bahdim. Katanya warga negara Indonesia. Katanya punya Darah Indonesia. kalau bapaknya saya kenal baik. Katanya punya paspor. Itu tulisan semuanya. Ketika dia dipanggil sama Bambang di Belanda, di pelatnas nih, posisi Irfan Bahdim masih cedera. Dipaksa masuk, ya kan? Karena dipaksa masuk, pasti nggak bisa lah latihan orang cedera. Dicoret sama Bambang, dianggap jelek sama Bambang Nurdiansyah. Tahun 2009 saya riset lagi ke sana, saya ke Ajax. Jadi sistem pembinaan di sana itu 10 ke 12. Saya tanya soal Irfan Bahdim yang di Ajax. Ini direktur tekniknya Ajax. Waktu ada pendaftaran 100 orang ke Ajax, Irfan Bahdim lolos nih. 25 pemain lolos gitu. Umur 8 ke 10. Waktu seleksi lagi 10 ke 12, Irfan Bahdim masih lolos, ya kan? Karena banyak lagi yang daftar dari kota lain, dari mana, dari negara lain mungkin ada tim agen yang datang ke seluruh dunia kan, ke Afrika sering. Terus dari umur 12 ke 14 Irfan Bahdim masih lolos. Dari kecil nih, dari umur 14 sampai 16 Irfan Bahdim lolos. Ketika dia diseleksi dari sebanyak mungkin pemain umur segitu, dari apapun, dari sudut apapun, Irfan Bahdim waktu diseleksi untuk 16 masuk jadi pemain profesional Ajax gagal. Makanya dia ke Utrecht. Artinya apa? Artinya sistem pembinaan di klub-klub yang sudah seperti itu, menurut Indra, Irfan Bahdim sampah nggak? Kalau di Ajax sebenarnya Kecuali kalau dia di 16 tiba-tiba dengan suasana, karena dia sudah hebat kan dari muda, ternyata dia dapat suasana yang bagus, pelatih yang bagus, 16 di Utrecht dia melejit. Tapi kan faktanya enggak. Nah, waktu saya bikin charity game untuk Lucky Akub Jainal dan Rusdi Balawan tanggal 4 sama 7 Agustus 2010, saya bikin polling di Facebook. Saya mau bikin charity untuk Rusdi Balawan sama Lucky Akub Jainal di Malang dan Surabaya. Bapaknya Irfan Bahdim chatting sama saya di Facebook. Anak saya mau ikut. Bapak ibunya Kim Kurniawan chatting ke saya. Boleh nggak ikut? Kan si Kim keluarga besarnya di UMS. Karena bapaknya Cina. Ya udah ikut. Terus siapa lagi ya dari Itali itu, ibunya orang Bali. Putra Buco namanya. Ikut di acara saya. Ya. Habis dia cetak gol di Malang di charity, itu Irfan Bahdim nih. Si Timo nyamperin saya. Timo Schoenemann ya? Ya, Mas, Irfan sama Kim buat saya, ambil aja, saya bukan agen, saya penyelenggara. Enggak, kata bapak ibunya Pak Toro agennya. Enggak, saya bukan agen, emang saya nggak bisa. Dia datang lagi ke Surabaya, ya kan? Si Timo lagi, Mas malam ini wali kota Malang si Penny mau jemput Kim sama Irfan, ambil aja. Kata bapaknya harus lewat Pak Toro, masa bodoh saya masih utang. Sampai hari ini saya masih utang 1.000 euro sama Irfan Bahdim. Karena Tiket pulang pergi dia saya yang tanggung. Kalau Kim bapaknya dokter, ibunya dokter, orang kaya. Pak Toro
pokoknya kita nggak usah diganti deh, yang penting kita bisa main di Indonesia. Pertama kali Irfan Bahdim ketemu adiknya Kim, habis itu malam itu harus ciuman berdua di Santika Malang, itu karena saya, makanya kawin mereka berdua. Kalau dia tuh nggak kenal gue nih, Kim sama Irfan, kualat. Wah. Kapan terakhir ketemu? Nggak pernah. Oh, selepas itu nggak pernah? Nggak pernah. Sampai hari ini Kim main di PSN Sleman, Irfan yang kemarin main ikut Barcelona, nggak pernah. Tapi kalau dia nggak tahu jejak dia masuk Jakarta karena gue, udah ya nggak apa-apa. Aku sih nggak merasa penting lah. Tapi itu dia datang ke Indonesia karena gue. Oke. 1000%. 1000%. Suka, beberapa kali 1000% ini suka ini. Oke, ini jauh ya panjang banget ngomongin soal naturalisasi, Erick Thohir. Kan bisa dipotong-potong. Aman. Nah, Udah ngantuk belum nih? Bah, ini ada sebelum kita mengakhiri, ini ada paspor gate, Bah. Ini saya kira ini kan kita ngomong soal dosa-dosa ya. Nah, paspor gate yang dialami oleh beberapa pemain, termasuk beberapa pemain muda kita yang belum main di level senior ya, jadi belum kita nyebut timnas ya. Misalnya tim Gepens sampai di wawancara dia bilang bahwa ya udah gitu, bahwa dia tuh kaget kira-kira gitulah, kok bisa saya merasa terasing di negara sendiri karena saya sudah menyetujui ini. Dia mengira bahwa ada duo kewarganegaraan. Mbah melihatnya gimana? Kembali ke pasal 1 9495. Dosanya tidak bisa hilang ya berarti? Nggak hilang turunannya. Jadi ini proyek naturalisasi ini benar-benar cuma buat apa? Image. Gini, ada nggak negara besar atau negara yang mau maju? Nih kalau kita bicara mau membangun sepak bola nih, kan saya sering nulis nih, Marcos Sena itu Spanyol ya? mau jadi warga negara karena sudah lebih dari 5 tahun, bukan mau dipanggil. Dia nggak mikirin dipanggil. Luis Aragonés tiba-tiba nyari pemain yang karakternya gelandang bertahan tapi umpannya bagus. Waktu itu Xavi belum nggak punya temen, dia butuh lagi temennya Xavi. 2008 ya itu ya? Ya, gitu loh. Jadi tadi aku bilang, veto semua pemain naturalisasi itu, semuanya hak vetonya ada di tangan pelatih nasional. Bukan di federasi ya? Bukan di federasi. Kalau saya ngomong, saya sebagai Luis Aragonés bilang, saya butuh Marcos Sena nih. Gimana? Oh saya sudah jadi naturalisasi ini. Kalau gitu saya lapor. Jadi pelatih nasional lapor ke federasi, gue mau ambil dia. Tolong lu urus. Bukan ketua umum PSSI sama Sintayong, ini gue kasih pemain. Bukan. Saya butuh karakter pemain seperti Marcos Sena. Jadi juara Piala Eropa. Satu cukup ya? Nah, ini ada contoh lagi nih. Tulisan saya banyak. Qatar. Perdana Menteri Siah atau siapa rajanya itu tahun 2009 sudah karena senang bola kan, dia ngomong sama yang pintar-pintar, dia nggak mau yang tikus got kayak Erick gitu, jadi yang apa namanya ya, yang bodoh-bodoh nggak, dia cari orang-orang pintar. 10 tahun lagi kalau gue mau juara Asia gimana? Gue ngomong sama pemain-pemain orang pintar semuanya, Pak. Direktur tekniknya harus bukan orang Qatar nih, harus cari berapa harganya. Kenapa? Gue mau deklarasi. Deklarasi apa? 10 tahun lagi gue juara Piala Asia dan gue tuan rumah. Jadi ada ambisi besar, panjang dan berproses. Qatar 2009 digituin, dia cari direktur teknik orang Spanyol. Dibangun pembinaan. Usia muda, senior. Ketika dia tahun 2019 juara Piala Asia, 10 tahun nih, bukan money politik, bukan main di kandang sendiri, dia juara Piala Asia di Uzbek. Ini fakta.
Tapi ada ambisi, ada program kerja, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Juara. Sekaligus berambisi jadi tuan rumah Piala Dunia. Kalau Piala Dunia nggak pernah juara Asia kan thanksin nih, ya kan? Mereka punya rasa malu. Oke, supaya kita juara Asia, ya juara Asia. Tahun 2020 dia di kandang sendiri juara. 2 kali dia berturut-turut. Yang satu di Uzbek, yang satunya di Qatar. Tahun 2022 dia jadi tuan rumah apa? Oh, juara Asia. Maklum lah ya. Maklum, nggak perlu sombong. Tapi ini pembinaan di Jepang. Juara Piala Asia Jepang 2092. 92 itu dia lagi belajar. Sebelumnya belum ada klub. Semuanya semi profesional, semua perusahaan-perusahaan raksasa. Belum klub. Tapi dia punya, gimana kalau kita sudah tahun 92 Piala Asia, ya kita tuan rumah lah, pantas lah. Kita udah juara Piala Asia. 92. 2002 dia tuan rumah. Pantas kok. Sekarang raja. Banyak tuh, dengan berbagai tadi hal itu, dosa-dosa, dan selalu kembali ke dosa awal gitu ya, kayak dosa kita, wah cuy ini, Mbak Coco setelah merentang bertahun-tahun ya, berada di lingkaran lingkaran paling dekat di sepak bola Indonesia, mulai PSSI sampai akar rumput, masih optimis nggak dengan sepak bola kita? Ya selama organisasinya dikelola dengan cara-cara money politik, otomatis semuanya kosong. Karena mereka nggak mikir bola, nggak mikir prestasi. Solusinya cuma satu, ketika dia money politik, dia mau menjadi apa-apa, semua orang yang direkrut adalah semuanya ahlinya di bidang-bidang masing-masing, itu ada peluang. Ada peluang. Apalagi kita nggak punya roadmap ya. Apalagi nggak punya roadmap. Jadi saya mau jadi ketua umum PSSI karena saya mau jadi gubernur, saya mau presiden, tapi nanti yang ngurus ini ya dia, karena dia orang jago semua. Lain. Masih optimis dengan Erick Thohir? Nah kalau cara itu Erick nggak mungkin. Oke, kejawab. Jadi semua itu udah kejawab. Abang Indro bukan Bang Kop. Jadi speechless dia. Nggak bisa ngomong. Iya, kalau gue sih ya kita lihat aja. Gue sih tipe orang yang ya kita lihat sampai nanti Kopi ada nggak? selesai. Oke, saya kira ini panjang banget, hampir 1 jam 15 menit, dan sekali lagi terima kasih Mbah Coco sudah ngasih insight yang sangat mind blowing, dan ini jadi khazanah kita dan juga membuat kita semua fans sepak bola Indonesia ini harusnya terbuka, lebih kritis dan lebih melihat segala persoalan dengan jernih. Dan kita akan nanti ngobrol banyak hal lagi tentu di program Ruang Bola, di podcast Ruang Publik, tentu bersama gue Dedik Prianto dan Indra yang bukan Warkop pastinya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Dan jangan lupa ya teman-teman, kasih hype karena kita akan tentu saja akan ngobrolin banyak hal lagi tentang sepak bola dunia, sepak bola Indonesia, dan sepak bola luar angkasa. Tentunya jika jajan. Sekali lagi terima kasih Mbak Coco dan bye.